Untuk anak-anak ibu di kelas 12 MIPA, hari ini kita membahas dalam materi yang baru, yaitu relativitas khusus. Relativitas khusus berarti ini membahas tentang relativitas dari kata relatif. Ya, kata relatif berkaitan dengan benda yang bergerak. Ya, kita sudah mempelajari kinematika di kelas 10, yaitu mengenai gerak. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita naik dalam sedang duduk dalam sebuah mobil yang sedang melaju, kita dikatakan bergerak terhadap acuan. Ya, acuannya berarti benda-benda yang ada di sekitar yang dilalui oleh mobil. Contohnya adalah gedung, kemudian pohon-pohon dan jalannya yang dilalui oleh mobil tersebut. Nah, dalam hal ini gerak mempunyai pengertian yang bersifat relatif, sehingga salah satu aspek gerak adalah kecepatan. Ya, kecepatan juga bersifat relatif. Nah, untuk relativitas khusus kita akan membahas tentang kerangka acuan dari pengamat jika pengamat mengadakan penelitian atau perjalanan ke ruang angkasa. Ya, ke ruang angkasa berarti pengamatnya berada di dalam bumi. Seperti apa kerangka acuannya? Nah, untuk relativitas khusus kita akan membahas tentang postulat yang ditemukan oleh Albert Einstein. Ya, dia memiliki dua postulat, yaitu yang pertama, sebelum menemukan postulatnya, dia menemukan apa itu yang dimaksud dengan kerangka acuan pada pengamat yang berada di bumi. Ya. Kemudian kerangka acuan adalah suatu sistem koordinat di mana seorang pengamat melakukan pengamatan terhadap suatu kejadian. Dalam sistem koordinat, pengamat tersebut adalah berada pada sistem atau sumbu X, Y, dan Z. Untuk postulat dari Einstein, yang pertama adalah hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Kemudian postulatnya yang kedua menyatakan bahwa cahaya merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan rambat yaitu c, yang nilainya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kejadian sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Untuk persamaan dari relativitas terdiri dari pemekaran waktu atau dilatasi waktu, kemudian kontraksi panjang, dan massa relativistik untuk benda bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari persamaan pada relativitas khusus. Nah, untuk yang pertama kita lihat persamaan dari pemekaran atau dilatasi waktu. Persamaannya TA di sini berarti untuk benda yang sedang bergerak sama dengan TB kali akar 1 dikurang V per C kuadrat. V di sini adalah kecepatan dari yang bergeraknya, C adalah kecepatan cahaya. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah dilatasi panjang. Ya, panjang dengan simbol L. L1 sama dengan L0 kali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sini adalah panjang benda yang sedang bergerak, L0 adalah panjang benda dalam keadaan diam. Kemudian persamaan yang ketiga adalah persamaan massa relativistik, ya, massa M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau dilihat dari ketiga persamaan ini, untuk yang semua di dalam akar sama, ya, akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Kita lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah massa sebuah elektron ketika bergerak dengan kelajuan 0,1 C dalam CRT sebuah pesawat televisi. Nah, kita lihat yang diketahui dalam soal, kelajuan elektronnya adalah 0,1 C. V sama dengan 0,1 C, berarti dari persamaan ini P per C sama dengan 0,1 ya. P per C sama dengan 0,1, berarti nilainya 1/10. Kemudian gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang P kuadrat P per C kuadrat, maka nilainya 1 per akar 1 dikurang 1/10 ya, 1/10-nya dikuadratkan, maka gammanya sama dengan 10 per akar 99. Maka untuk massa dari elektronnya sama dengan gamma dikali massa mula-mula sama dengan 10 per akar 99 dikali massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Maka massa elektron dengan kelajuan 0,1 C sama dengan 9,16 kali 10 pangkat min 31 kg. Contoh yang kedua, sebuah benda bergerak dengan massa M0, laju cahaya C. Hitunglah kelajuan gerak benda tersebut jika massanya menjadi 125% dari massa diamnya atau massa mula-mulanya setelah benda tersebut bergerak. Berarti diketahui dalam soal, massa mula-mula M0, kemudian massa sedang bergerak adalah M, kecepatan bendanya adalah P, kecepatan cahaya adalah C. Kita gunakan persamaan massa relativistik tadi. Maka M sama dengan M0 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita rubah persamaannya menjadi M0 per M. M0 per M berarti sama dengan akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Kemudian kedua ruas dipangkatkan atau dikuadratkan. Maka di sini M0 per M sama dengan akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat, semuanya dikuadratkan. Maka hasil M0 per M kuadrat. Nah, yang akar hilang menjadi ini 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat. Maka dari persamaan ini kita rubah posisi dari P kuadrat per C kuadrat, jadi di ruas kiri sama dengan 1 dikurang M0 per M dikuadratkan. Maka P kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang, tadi ini 100 per 125 kuadrat, maka P kuadrat per C kuadrat perbandingannya adalah 0,36. Maka P per C adalah akar dari 0,36 sama dengan 0,6 C. Ya, demikian untuk pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.